Di Desa Benar Bepapah dan Desa Lawe Penanggalan Kabupaten Aceh Tenggara, pemirsa, puluhan rumah warga hanyut diterjang banjir bandang. Luapan air sungai Lawe Alas yang dahsyat menghanyutkan rumah membuat warga tak mampu menyelamatkan barang apapun kecuali baju yang melekat di tubuh. Di pengungsian, pemirsa, kehidupan juga tak lebih mudah. Pasokan makanan yang terbatas, tidur beralaskan tikar seadanya, dan cuaca dingin yang menusuk membuat warga merasakan kedinginan. Bencana banjir bandang dan juga longsor. Bencana banjir bandang dan juga longsor yang menerjang Serambi Mekah menyisakan luka mendalam bagi para korban. Ratusan rumah warga rusak dan puluhan orang meninggal dunia. Pasca banjir, warga mulai membersihkan material longsor di Desa Menayang Cut, Kecamatan Merdu, Kabupaten Pidi Jaya. Dahsyatnya banjir hingga membawa endapan lumpur mencapai 2 meter. Kemudian tidak hanya merusak rumah, banjir di Aceh menyebabkan 96 orang meninggal dunia dan 75 orang hilang. Duka mendalam juga dirasakan oleh seorang suami di Banda Aceh. Viral di media sosial saat dirinya memasang baliho di kendaraannya yang bertuliskan mencari anak dan istrinya dengan berkeliling kota. Pemirsa, anggota DPR RI Siti Heriadi alias Titi Soeharto meninjau warga terdampak banjir bandang di Pidi Jaya, Aceh. Ya, Titi didampingi putranya Didit Prabowo. Anggota DPR RI Siti Heriadi alias Titi Soeharto bersama putranya Ragowo Hedi Prasetyo atau Didit Prabowo menemui korban yang terdampak banjir bandang di Kabupaten Pidi Jaya, Aceh. Titi Soeharto meminta ada pendampingan secara khusus kepada anak-anak yang terdampak banjir bandang di Kabupaten Pidi Jaya, Aceh. Ketua Komisi 4 DPR RI ini juga memastikan kebutuhan dasar terpenuhi untuk warga yang mengungsi, terutama penyaluran logistik seperti makanan, kebutuhan pribadi, dan obat-obatan. Kalau nanti besok tadi Pak Medan bilang mau dikirim, ya, pada warga Belanda. Tikar, oke. Nanti catat. Jadah, sampaikan. Jadah, ternak. Ya. Bapak, ibu-ibu yang sabar. Cobaan dari Gusti Allah yang sabar. Mudah-mudahan nanti ke depan anaknya bisa lebih subur lagi. Ini sejahtera ya. Kita akan kirim bantuan-bantuan secepatnya untuk semuanya dan keluarga di sini. Mungkin bapak-bapaknya juga perlu kemeja dan sarung ya. Titi bersama Didit juga turut berbincang dengan warga korban bencana yang mengungsi di pengungsian Menasah serta Gedung Tengku Cik Pantai Gelima, Aceh. Titi menguatkan para pengungsi untuk sabar menghadapi cobaan. Selain tenda pengungsian, Titi meninjau langsung rumah-rumah yang rata dengan tanah akibat banjir bandang di Pidi Jaya, Aceh. Dalam peninjauan ini, Titi dan Didit Prabowo didampingi Menteri Pertahanan Syafri Samsudin serta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Tujuannya apa aja? Kami Bu, tujuannya kalau ini sudah pulih, kami rumah Bu, nggak ada tempat tinggal lagi. Antrean kendaraan sepeda motor untuk membeli BBM di SPBU terjadi di Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil. Pengendara memadati SPBU lantaran beberapa hari terakhir BBM di Aceh Singkil langka akibat banjir bandang yang melanda daerah tersebut. Antrean kendaraan mengular hingga mencapai 1 km di sepanjang jalan menuju SPBU di Kecamatan Singkil Utara. Warga harus antre berjam-jam untuk mendapatkan bahan bakar. Warga juga menyebut harga BBM di pengecer berkisar 40 hingga 50 ribu rupiah per liter.
Sementara itu di Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat, lumpuhnya akses akibat longsor dan pohon tumbang, pasokan BBM Kabupaten Pasaman terkendala. Kendaraan termasuk truk BBM mengantri untuk bisa mengantarkan BBM ke sebuah SPBU di Lubuk Sikaping. Terhambatnya pasokan BBM membuat SPBU kehabisan stok. Sejumlah kendaraan terlihat terparkir di SPBU untuk menunggu BBM. Dari Aceh, Singkil Aceh dan Pasaman, Sumatera Barat, iNews melaporkan. Pemirsa, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menyampaikan perkembangan terkait dengan bencana tanah longsor dan banjir di Sumatera. Ya, pemirsa, hingga Minggu malam tercatat korban meninggal mencapai 442 orang. Jadi korban jiwa untuk Sumatera Utara 217 jiwa yang meninggal dunia. Kemudian 209 yang masih hilang. Ini saya rasa perkembangannya per hari ini Aceh korban jiwa jadi 96 dan 75 hilang ya. Untuk Aceh yang terdampak yang ada korban jiwa ini ada 11 kabupaten kota. Ya, 11 kabupaten kota. Kami masuk ke Sumatera Barat ya. Jadi Sumatera Barat itu dibandingkan Sumatera Utara dan Aceh sekarang sudah lebih pulih. Di hari ketiga ini, apalagi sekarang sudah tidak ada hujan, ya OMC dilaksanakan terus-menerus di situ. Ini korban jiwa 129, hilang 118, 16 luka-luka. Ya. Pemirsa, evakuasi 2 jasad korban banjir bandang yang berada di Sungai Batang Anai, Padang Panjang berlangsung dramatis. Untuk menjangkau titik-titik yang sulit, pemirsa, petugas SAR terpaksa melintasi Sungai Batang Anai menggunakan tali. Arus sungai yang tak bisa diprediksi membuat setiap langkah harus dilakukan cepat dan presisi. Setelah berhasil menyeberang, para petugas langsung menyisiri bibir Sungai Batang Anai. Upaya ini akhirnya membuahkan hasil. 2 jenazah berjenis kelamin perempuan ditemukan terjepit di antara kayu dan batu. Petugas harus memotong kayu dengan mesin agar tubuh korban dapat dievakuasi. Seluruh jenazah yang ditemukan langsung dibawa ke RSUD Padang Panjang untuk diidentifikasi. Kemarin, pemirsa, total ada 5 jenazah yang berhasil dievakuasi dari aliran sungai. Ini untuk proses evakuasinya kita melaksanakan sistem transfer dengan sistem Tri-Lion. Dan korban itu berhasil kita evakuasi. Jadi kawan-kawan menggunakan tali sebagai lintasan untuk menyeberang ke seberang sungai, maupun korban yang sudah kita evakuasi dari seberang sungai menuju pinggir jalan atau tempat kita evakuasi, itu juga menggunakan jalur tali. Kita beralih ke Aceh. Pemirsa, puluhan rumah warga di Kabupaten Aceh Tenggara hanyut diterjang banjir bandang. Ya, banyak warga yang tak memiliki tempat tinggal lagi, pemirsa, dan terpaksa bertahan di tempat pengungsian yang berada di gedung bangunan SD Negeri Lawe, Penanggalan, Kecamatan Ketambe.